Presiden Joko Widodo meluapkan kekesalannya kepada jajaran direksi BUMN seluruh Indonesia. Presiden menyindir kinerja perusahaan BUMN yang lebih banyak merugi dan disuntik PMN APBN. Presiden juga mengultimatum agar proses perizinan di BUMN tidak berbelit-belit seperti birokrat. Presiden bahkan memerintahkan agar perusahaan BUMN yang sakit lebih baik ditutup ketimbang membebani keuangan negara. Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan dua narasumber sore ini. Ada Arya Sinulinga, staf khusus Menteri BUMN. Selamat sore Bang Arya. Sore. Dan Maman Abdurrahman, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI. Selamat sore Bang Maman. Selamat sore Mbak Nana. Oke. Mas Arya, selamat sore. Apakah keduanya sudah bergabung melalui sambungan Zoom? Oke, saya mau ke Bang Arya terlebih dahulu. Bang Arya, Presiden Jokowi meluapkan kemarahannya saat memberi arahan kepada Dirut BUMN di NTT. Salah satunya adalah Presiden mempertanyakan kenapa BUMN yang sakit malah dapat suntikan modal PMN. Bukannya ditutup saja. Saya mau tanya kepada Bang Arya, berapa banyak sebetulnya BUMN kita yang sakit dan tetap disuntik modal? Kenapa kemudian tidak ditutup saja oleh Menteri BUMN, Bang Arya? Yang pertama, saya mau beritahu CNN salah total. Salah besar. Salahnya di mana, Bang Arya? Dengarkan dulu, saya belum selesai ngomong, Mbak. Gantian nih. Salah besarnya apa? Karena CNN tidak nonton video lengkap dari omongannya Pak Jokowi. Ya, jadi saya menyayangkan CNN ambil kesimpulan tanpa menonton lengkap videonya. Ya, makanya biasakanlah CNN untuk menonton lengkap videonya. Yang pertama, saya mau beritahu. Pak Jokowi itu merespon omongan Pak Erik. Ya, Pak Erik bilang bahwa kita lagi merger, lagi kita selesaikan yang namanya rugi-rugi. Didukung oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi itu justru mendukung semua apa yang diomongkan oleh Pak Erik. Ya, misalnya BUMN rugi. Ini udah lama diomongkan oleh Pak Erik dan disampaikan kepada Pak Jokowi. Makanya Pak Jokowi mensupport supaya ditutup saja. Jadi kalau teman-teman CNN mau review ke belakang, udah lama diomongin Pak Erik ini mengenai pembubaran BUMN yang rugi. Oke, Bang Dan Arya. Pak Jokowi itu mendukung. Satu. Kemudian CNN tidak mendengar dengan tepat. Pak Erik bilang, jangan seperti yang dulu-dulu. Jangan seperti yang dulu-dulu. Bang Arya, yang kita sedang bicarakan adalah Presiden kemudian memberikan arahan, ada 6 arahan, ada 6 ungkapan kekesalan Presiden. Yang mau saya tanyakan, kamu udah dengar belum videonya? Berapa banyak BUMN kita yang kemudian sakit, Bang Arya? Dengar dulu. Pak Jokowi bilang apa? Jangan seperti yang dulu-dulu. BUMN dibantu, yang rugi dikasih PMN. Ada kata-kata, jangan seperti yang dulu-dulu. Nah, ini CNN nggak tepat lagi nih. Oke, yang sekarang tidak ada yang sakit sama sekali, Bang Arya? Kritik besar, ya, kritik besar terhadap CNN. Oke, Bang, yang sekarang tidak ada salah, tidak ada yang, Bang Arya, sekarang tidak ada yang sakit sama sekali, BUMN-nya semuanya sehat. Anda mau mengatakan seperti itu? Loh, tadi kan saya bilang, kita kan udah mau bunuhin. Oke, jadi pertanyaan saya tadi, berapa banyak saat ini BUMN kita yang sakit yang mau dibunuh oleh Menteri BUMN? Seperti yang tadi Anda bilang. Itu dulu pertanyaan saya yang belum Anda jawab. Bahwa itu sudah lama kemarin dari omongin juga Pak Erik. September lalu Pak Erik ngomong. Baik. Makanya Pak Jokowi dukung. Setiap langkah Pak Erik didukung oleh Jokowi. Oke, artinya Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Ada berapa banyak BUMN yang akan Anda bunuh karena memang sakit begitu ya? Tadi kan saya jawab, ada 7. Oke, ada 7. Oke, Bang Arya, itu kenapa kemudian apa yang kemudian membuat sulit sekali Menteri BUMN untuk membunuh ataupun menutup BUMN itu sampai akhirnya Presiden harus menyampaikan itu secara terbuka? Bukan, seperti saya katakan, dia justru mendukung. Ya, langkah Pak Erik itu membuarkan 7, didukung oleh Pak Erik, Pak Jokowi. Dia sepakat bahwa ini harus dibunuh. Jadi jangan lagi ada yang menghalang-halangi untuk mematikan semua BUMN ini. Oke, artinya itu bentuk dukungan Presiden begitu ya, iya, Pak Erik menutup BUMN yang sakit itu ya. Kalau Anda baca videonya jelas itu dukungan kepada Pak Erik. Setiap langkah-langkahnya. Oke, tapi memang sulit ya menutup BUMN yang sakit itu ya, Bang? Ada bertahap memang, tidak bisa enggak. Karena apa? Satu, dia harus lihat pengadilan, PKPU. Jadi nggak segampang yang dia kira. Bayangkan ya, Pak Dahlan Iskan tidak bisa membunuh.
Bu Rini nggak bisa membunuh. Sebelumnya pun nggak bisa membunuh yang udah sakit. Oke. Makanya sekarang ini kami udah mulai masuk nih. Kami akan bawa ke PKPU, dibawa, dan habis itu nanti dia akan dipilotkan. Oke. Oke, artinya prosesnya panjang begitu, Anda ingin mengatakan seperti itu. Bang Arya, salah satu yang menarik yang disampaikan oleh Presiden adalah soal adanya tawaran. Presiden sempat mengeluhkan merasa malu karena ada tawaran dari pemerintah India, dari PM India kepada BUMN Kesehatan, tapi kemudian tidak direspon. Presiden juga merespon soal BUMN Pangan yang kemudian tidak melakukan merespon kerjasama begitu yang ditawarkan. Ini bagaimana jawaban dari Kementerian BUMN, Bang Arya? Makanya saya bilang, Anda dengarkan lagi tuh, tahun berapa itu? Tahun 2016. Oke. Makanya kami udah berhentikan tuh direktur pangannya. Yang BUMN Kesehatan bagaimana, Bang? Yang BUMN Kesehatan? RNI itu yang kemarin kita ini, ya. Yang kesehatan ini kan kita minta follow up mereka. Oke, artinya memang ada keterlambatan respon dari BUMN yang sektor kesehatan begitu ya dalam merespon tawaran kerjasama dari pemerintah India. Jadi ya, bisa beritahu, itu adalah tahun 2016. Dan kami karena lambat-lambat itu kita berhentikan langsung. Ini yang mana, Bang, yang diberhentikan? Yang pangan. Oke, yang kesehatan, Bang, tawarannya itu tahun kapan dari pemerintah India? 2016. Oke, dari pemerintah India tahun 2016? Ya. Oke. Kemudian ditambah lagi 2018. Oke, itu jelas itu. Tapi pada jadi saat kita belum masuk. Iya, tapi setelah Pak Erick masuk sebagai Menteri BUMN, kenapa kemudian itu tidak langsung direspon adanya tawaran kerjasama dari pemerintah India? Kamu tahu nggak bahan baku kita untuk bahan baku kita untuk obat corona dari mana? Dari beberapa negara, Bang. Salah satunya adalah dari India. India. Ya. Dapat nggak bahan bakunya? Dapat, Bang. Oke, jawab saja, Bang, pertanyaan saya tadi bagaimana. Kemudian jangan dibalik pertanyaannya karena di sini Anda adalah narasumbernya. Kenapa kemudian pada saat Pak Erick masuk itu tidak ditindaklanjuti sampai akhirnya Presiden mengatakan seperti itu? Ini kan saya bilang tadi ya, 2016 seperti itu. 2019 pada saat Pak Erick menjadi menteri itu dulu. Corona kemarin itu kita respon, langsung kita respon. Makanya bahan baku kita, oseltamivir dan sebagainya itu bahan bakunya kita ambil dari India. Oke. Artinya itu sudah ditindaklanjuti tapi mungkin belum memuaskan Presiden begitu, Bang Arya ya? Makanya kita bikin holding ini supaya cepat. Oke. Saya mau ke Bang Maman sebagai mitra kerja pemerintah. Bang Maman, sebagai mitra kerja pemerintah tadi Bang Arya sudah menjelaskan sedikit bahwa memang tahapannya sulit untuk kemudian membunuh BUMN yang sakit karena tidak semudah itu, ada proses di pengadilan yang harus dilalui. Kemudian soal tawaran kerjasama juga sudah dilakukan. Tapi saya ingin tanya sebagai mitra kerja pemerintah yang dikeluhkan oleh Presiden di depan jajaran direksi BUMN, apakah memang kondisinya sedemikian parah sampai kemudian Presiden harus meluapkan kekesalannya meskipun tadi menurut Bang Arya mendukung apa yang dilakukan oleh menterinya? Ya, begini Mbak Nana, makasih banyak udah diundang. Secara prinsip sebetulnya apa yang dilakukan oleh Mas Arya dan Mas Erick Thohir di Kementerian BUMN itu semua kita katakan benar kok. Tetapi yang ingin saya luruskan itu ada hal yang jauh lebih tepat. Kita ini harus menyelesaikan substansi permasalahan BUMN secara keseluruhan. Tidak parsial, tidak satu persatu. Saya udah beberapa kali mengatakan bahwa masa iya sih dari semua pejabat-pejabat direksi. Jadi saya mau jelaskan dulu ya. Ini ada dua. Ada Kementerian BUMN dengan ada perusahaan BUMN. Itu dulu ya. Jadi jangan nanti. Jadi saya mau kasih ini dulu ya. Ada dua ini saya mau sebutkan. Kementerian BUMN dengan perusahaan BUMN. Apa yang tadi disampaikan oleh Mas Arya itu ya silakan saja dilakukan, tetapi tidak akan menyelesaikan problem yang paling fundamental terhadap permasalahan BUMN kita. Kenapa? Karena hampir majority BUMN kita bermasalah. Pertanyaannya, apakah salahnya di personil-personil orang itu? Tidak. Salahnya ada di corporate culture yang terbentuk karena ada dualisme kementerian di mata kepala para pejabat-pejabat perusahaan BUMN itu. Ini realitas loh. Ini realitas yang kita dapat selama kurang lebih saya di Komisi 7 dan mungkin sebagian teman-teman di komisi lain. Kenapa saya bilang seperti itu? Terus terang kalau diksi membunuh tadi saya juga sebetulnya kurang setuju ya. Kesannya kayak kita kejam dan jahat sekali.
Karena saya juga pada posisi yang tidak terlalu mau lagi menyalahkan para direksi-direksi BUMN itu. Mereka itu korban-korban, Mbak Nana. Mereka itu korban-korban dari tarungan dua kementerian, Kementerian Teknis dengan Kementerian BUMN. Akhirnya apa? Yang paling bisa disalahkan adalah direksi-direksi BUMN itu. Saya ingin sampaikan begini, permasalahannya adalah karena ada Kementerian BUMN yang akhirnya menyebabkan Kementerian Teknis sering sekali program-program untuk penyelarasan hal-hal operasi dan teknis tidak berjalan. Karena ada Kementerian BUMN. Saya selalu bilang, solusinya bagaimana? Bukan perusahaannya yang kita bubarkan, tetapi Kementerian BUMN-nya kita bubarkan, kita rubah menjadi super holding. Supaya apa? Supaya tidak terjadi tarik-menarik antara dua kementerian, Kementerian Teknis dengan Kementerian BUMN. Baik. Ini mohon maaf, saya tiba-tiba mati laptop saya. Tapi yang penting suara saya masih jelas ya, Mbak? Oke, silakan dilanjut, Bang. Ya, nah, situasinya begini. Ini realnya ya. Operasionalisasi mereka keseharian, teknis dan lain sebagainya, mereka bersama-sama dengan Kementerian Teknis. Ada Kementerian SDM, ada Kementerian Pertanian, ada Kementerian PU, ada Kementerian Perhubungan. Tetapi pada saat bicara mengenai sumber daya manusia, penentuan atau mau dilanjutkan direksi itu atau tidak, itu tidak melihat aspek operasi dan teknisnya. Tapi semua full itu diambil alih oleh Kementerian BUMN. Akhirnya apa? Terbangun sebuah kultur selama berpuluh-puluh tahun ini, ya daripada nanti gue dimarah-marahin sama Kementerian BUMN, ya jadi gue ikut-ikutan aja lah. Apa kata BUMN ya gue ngikut. Saya mau tanya. Realitasnya begitu. Karena kenapa mereka akhirnya lebih ikut Kementerian BUMN? Karena yang bisa mengganti mereka, yang bisa mencopot mereka, yaitu adalah Kementerian BUMN. Saya tidak mau terjebak kepada membela atau menyalahkan Erick Thohir ya. Saya ingin melihat ini secara utuh dan objektif. Baik. Saya mau tanya ke Bang Arya. Bangsa kita ke depan dulu, ini Bang tidak terbebani lagi dengan permasalahan-permasalahan BUMN. Setiap tahun itu kita mengeluarkan PMN loh, penyetoran modal negara loh kepada BUMN kita. Masa iya sih kita mau seperti keledai, mengulangi kesalahan yang terus-terus lagi gitu loh. Lalu kita lampiaskan kesalahan kita kepada direksi-direksi perusahaan-perusahaan BUMN itu. Bang Maman, tahan dulu. Saya ingin beri kesempatan kepada Bang Arya. Bang Arya, kalau menurut dari DPR ada dualisme kepemimpinan yang kemudian semuanya yang menjadi korban adalah direksi BUMN. Karena permasalahannya adalah di culture-nya. Apakah kemudian Anda juga di BUMN juga merasa bahwa ada dualisme kepemimpinan yang mempersulit posisi para direksi BUMN itu untuk profesional, Bang Arya? Ini yang saya bilang kita harus kembali kepada reformasi dulu. Ya. Dulu itu zamannya Pak Harto, Orde Baru, itu BUMN di bawah Kementerian Teknis. Ya, akhirnya nggak profesional. Jadi bayangkan Kementerian Teknis, dia regulator, dia juga sebagai pemainnya, mengatur pemainnya. Ini berbahaya. Nggak akan ada fairness. Nanti regulasi-regulasi itu hanya akan menguntungkan, sementara Kementerian Teknis tidak hanya mengurus BUMN. Dia juga mengurus perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan itu, yang swasta juga. Bagaimana sebuah regulator bisa fair ketika dia juga pemain dalam bisnis itu. Misalnya, saya kasih contoh. Dia masuk dalam bisnis pertambangan, si BUMN tersebut. Si regulator ini, si Menteri Teknisnya, dia regulatornya. Bagaimana dia bisa membuat regulasi yang fair kepada pemain yang lain, bukan BUMN, sementara dia sebagai pemainnya juga di situ. Inilah yang namanya dulu hasil reformasi. Dipisahkan antara regulator dengan pemain. Maka muncullah namanya Kementerian BUMN. Ini saya hanya baca sejarah ya, hanya baca sejarah saya. Ya, jadi ini adalah langkah reformasi besar pada zaman itu. Makanya Pak Tanri Abeng kan masuk akhirnya ya, dan itu yang setelah itu ada proses-proses lah. Itu yang meminta supaya antara regulator dengan pemain dipisahkan. Karena itu bisa merugikan pemain-pemain yang lain bukan BUMN. Bayangkan di semua regulasinya itu untuk kepentingan BUMN, lalu swasta gimana? Persaingannya bisa nggak sehat. Oke. Nah, jadi itu dia intinya. Nah, mengenai holding ya, holding.
Makanya kami simpulkan saat ini. Makanya Pak Jokowi itu support banget kita. Kita ubah dari 144 menjadi 101 BUMN. Sekarang kita menuju ke 41 BUMN, 41 BUMN. Ini adalah langkah kita. Makanya kemarin Pak Jokowi itu sangat senang. Pelabuhan yang 4 pelabuhan menjadi 1 pelabuhan, merger dia. Yang 7 tahun. Nah ini adalah contoh bagaimana kita, dan nggak gampang bikin holding. Kenapa nggak gampang? Karena tidak mungkin menggabungkan yang nggak sehat jadi yang sehat dan sebagainya. Nanti bisa merusak. Kita punya pengalaman ketika sebuah perusahaan digabungkan jadi satu holding, itu akhirnya menarik yang untung itu ditarik oleh yang rugi. Itu terjadi. Makanya saya katakan. Tapi terlepas daripada itu, saya mau beritahu aja mengenai tadi itu adalah reformasi itu yang meminta pemisahan antara regulator dengan pemain. Nggak fair nanti Menteri Teknisnya ikutan juga sebagai pemain. Itu amanat reformasi. Bang Maman, tanggapan Anda bahwa kalau misalnya itu menjadi satu antara pemain dengan regulator, itu akan kemudian menimbulkan praktik-praktik yang seperti yang tadi disebutkan oleh Bang Arya. Bagaimana kemudian menjawabnya, Bang Maman? Gini Mbak Nana, kalau saya meresponnya gampang saja itu. Yang dimaksud itu keliru banget itu Mas Arya. Mas Arya, apakah Kementerian Teknis itu pemain? Tidak. Kementerian Teknis itu adalah fungsi regulator kok. Kementerian Teknis itu adalah representasi negara melalui pemerintah kok. Yang dimaksud Mas Arya itu sebetulnya itu permasalahan Pertamina. Pertamina iya waktu itu sebelum di era Orde Baru dia sebagai regulator dalam hal ini mengambil positioning SKK Migas sekaligus juga menjadi pemain. Kalau itu kita 100% setuju. Loh, yang saya ingin sampaikan kalau tadi argumentasi Mas Arya mengatakan memisahkan antara regulator dengan pemain, berarti hari ini Kementerian BUMN menyatakan bahwa dia pemain dan Kementerian Teknis regulator. Oh salah. Kementerian BUMN dengan Kementerian Teknis sama-sama representasi pemerintah. Kita nggak boleh mendikotomi itu. Artinya apa? Yang kita butuhkan adalah penyelarasan antara aspek teknis dan operasi dengan aspek sumber daya manusianya. Sederhana saja, saya ingin analogikan seperti ini. Ini analogi yang paling sederhana sekali. Mbak Nana sebagai reporter di CNN. Di atas Mbak Nana ada manajernya, yang notabene di bawah operasi, bagian operasi dan produksi. Lalu pada saat ingin memperpanjang kelanjutan kerja Mbak Nana, yang menentukan murni HRD tidak ditanya aspek operasinya. Ini yang menyebabkan tidak pernah ketemu antara aspek program teknis yang ada di Kementerian Teknis dengan Kementerian BUMN. Ditambah lagi hari ini, mohon maaf ya, saya tidak akan masuk kepada perdebatan pribadi. Saya ingin kita masuk pada pendekatan yang jauh lebih waktu kita objektif. tidak banyak, silakan dipersingkat. Lalu yang kedua ya tadi, yang kedua misalnya, jadi ini harus diluruskan. Reformasi adalah cita-cita kita bersama. Orde Baru pernah menjadi bagian dari sejarah kita. Tapi kita harus fair, tidak selamanya Orde Baru itu juga meninggalkan luka kelam. Ada juga yang baiknya. Reformasi juga begitu. Reformasi bukan barang yang paling sempurna. Jadi perlu kita evaluasi produk ini. Kalau faktanya hari ini yang ingin saya tegaskan kepada masyarakat Indonesia semuanya adalah fakta hari ini seluruh perusahaan BUMN kita rusak. Ini fakta loh. Masa iya kita mau terjebak lagi, kita mau seperti keledai, kita harus memikirkan ini jauh lebih komprehensif dan jauh lebih besar untuk kepentingan bangsa kita. Bang Arya. Jadi terakhir Mbak Nana, singkat saja, waktu kita tidak banyak, Bang Maman. Sedikit, mohon maaf, terakhir sekali Mbak Nana. Poinnya saya bilang, dengan membentuk holding saya setuju. Tetapi apabila holding itu di bawah Kementerian BUMN akan semakin menambah birokrasi lagi di sektor itu yang disampaikan kita. Saya mau tanya ke Bang Arya terakhir sekali, itu yang dikeluhkan Presiden juga dan diingatkan oleh Presiden bahwa jangan sampai birokrasi di BUMN ini berbelit seperti birokrat begitu. Jangan sampai perizinan di perusahaan BUMN itu berbelit seperti birokrat. Bagaimana kemudian menyederhanakan itu dan menjawab yang disampaikan oleh Presiden dan tadi disampaikan oleh Bang Maman? Bang Arya. Seperti yang saya katakan, ya, justru dulu itu berbelit-belit banyak sekali BUMN-nya. Makanya kita mergerkan. Pak Jokowi bukan menegur kita, dia malah minta supaya kita jangan seperti itu. Satu ya, yang kedua, saya menjawab lagi dengan Kang Maman tadi, ya, bahwa ya kalau sampai BUMN di bawah Kementerian Teknis itu zamannya Orde Baru dulu. Dan mereka pemainnya juga kan, kalau dia sebagai
pemainnya. Kan dia di bawah dia BUMN, maka dia pemainnya. Oke. Maka dia kan nggak akan fair sama pemain yang lain yang bukan dia gitu. Ini bukan soal Pertamina. Sebagai pemain, Semua sisi. Nah, Kementerian Teknis semua sisi. itu adalah Nah, regulator, Oke, satu-satu Mas. Bang, satu-satu baru supaya satu. bisa Yang didengar. kedua ya. Jadi itu adalah amanat reformasi gitu ya. Amanat reformasi di situ memisahkan antara pemain dan regulator. Walaupun masih di bawah pemerintahan, tapi dipisahkan dia supaya Kementerian Teknis bisa fair terhadap pemain swasta juga. Nah, kemudian kalau dikatakan Bang Maman bahwa semua BUMN rusak, siapa bilang? Ya, sumbangan kita besar loh sama APBN, mulai dari pajak, dividen, dan sebagainya, 30% loh. Jangan sampai dikatakan kita rusak semua. Oke, satu-satu Bang. Ya, kita nggak rusak, yang mana rusak gitu ya. Kalau bilang rusak semua, kan nggak boleh gitu. Itu nggak fair juga dibilang. Lihat sekarang loh. Lihat ya, sekarang pemain bursa terbesar di 5 besar di Indonesia, itu 4-nya adalah BUMN. Itu adalah bukti. Siapa bisa mengatakan enggak? Oke, baik. Bahwa kita memang terbaik. Oke. Dividen kita juga dibanding pajak dan sebagainya, itu sumbangan kita besar dari APBN loh. Baik. Makanya kita kemarin membanggakan kepada Pak Jokowi bahwa kita bisa menyumbang besar dalam negara ini. Oke. Kalau jelek kan nggak bisa gitu. Tapi ada yang jelek, pasti ada yang jelek. Nggak mungkin nggak. Makanya kita benahi. Saat ini kita benahi total nih semua. Gitu. Oke, sayang sekali Bapak-Bapak, kita ingin melanjutkan sebetulnya diskusinya, tapi durasi kita ini tidak cukup ya. Sudah harus saya tutup begitu. Terima kasih sekali 2 orang narasumber. Semoga apa yang disampaikan oleh Presiden bisa dijawab oleh Kementerian BUMN, terutama para direksinya yang kemarin diberikan arahan oleh Presiden Jokowi. Terima kasih sekali 2 orang narasumber yang sudah bergabung. Sore hari ini ada Arya Sinulinga, staf khusus Menteri BUMN, dan juga Maman Abdurrahman, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI. Sehat selalu Bapak-Bapak. Makasih ya. Makasih Pak Maman. Yuk, sama-sama Mas Arya. Sukses.